Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Misat, di pembelajaran geografi kelas 10 ya. Hari ini kita melanjutkan materi peta dan pemetaan bagian 2. Bagaimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Oke, kita lihat pembelajaran pada hari ini tentang apa saja. Oke, kompetensi dasar yang kita pelajari pada hari ini adalah mendeskripsikan prinsip-prinsip dasar peta dan pemetaan. Nah, tujuan pembelajarannya pada hari ini adalah siswa dapat memahami komponen-komponen peta. Yang kedua, siswa dapat menghitung skala peta. Dan yang ketiga adalah siswa dapat memahami proyeksi peta. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang komponen-komponen peta, di antara mungkin simbol, legenda, dan lain sebagainya, maka kita lanjutkan. Ada beberapa komponen yang belum kita pelajari ya. Yang pertama masih kita hubungkan ya antara hubungan simbol dengan warna peta, dimana simbol di peta itu ada yang namanya simbol hypsografi ya. Apa itu simbol hypsografi? Yaitu simbol warna dan hubungannya dengan ketinggian. Maka di peta itu ada istilah ketinggian itu ada yang rendah yang dilambangkan dengan warna kuning ya. Nah, kuning ini dataran tinggi. Kemudian kalau semakin tinggi itu adalah coklat, kecoklatannya. Kalau semakin rendah itu misalnya ke laut itu biru. Kalau lautnya semakin dalam maka warnanya adalah biru tua ya. Itu adalah simbol hubungannya simbol dengan ketinggian ya. Kalau hubungannya simbol dengan hidrografi, dengan air yang sudah saya sebut tadi ya, kalau semakin ke pantai itu birunya keputihan, berarti airnya semakin dangkal. Tetapi kalau semakin biru maka airnya semakin dalam. Nah, ini hubungannya simbol hidrografi, yaitu pewarnaan kedalaman air lautnya. Kalau simbol culture atau budaya atau buatan manusia ya bisa kita lihat. Kalau misalnya jalan raya itu bagaimana gambarnya ya. Seperti itu ya. Kalau jalan raya gambarnya garis ya, simbol garis ya, itu culture ya atau buatan atau budaya manusia. Ada juga yang simbol vegetasi ya, berupa apa itu vegetasi ya, tumbuh-tumbuhan ya, sawah, hutan, itu adalah simbol vegetasi. Nah, itu tentang simbol hubungannya dengan warna. Selanjutnya kita dalam penggunaan warna juga ada beberapa aturan. Nah, penggunaan warna pada peta harus sesuai maksud dan tujuan si pembuat peta dan kebiasaan umum. Nah, kebiasaan umum ini memang dimasukkan ya, tetapi sebenarnya yang paling pas adalah harus ada mengikuti standar pembuatan peta yang dari kartografi ya. Jadi hubungannya dengan, kalau di Indonesia itu kayak dulu ada namanya Bapo Sultan Al-Baran, kalau survei pemetaan nasional. Kalau sekarang namanya BG ya, dan informasi geospasial. Itu membuat pedoman bersama bagaimana menentukan warna ya, kayak ini ya, misalnya ketinggian sekian warnanya ini, kedalaman sekian. Nah, ini saya sebut tadi bagaimana warna hubungannya dengan kenampakan di daratan maupun di lautan, hubungannya dengan budaya maupun hubungannya dengan tentang alam ya itu. Nah, ini bisa juga dilihat dari pewarnaan ya, bagaimana kalau dataran tinggi itu coklat ya, semakin tua semakin tinggi, maka di laut juga semakin biru maka lautnya semakin dalam. Nah, kalau yang putih-putih berarti ini pantai atau laut dangkal ya, di sekitar pantai.
Nah, selanjutnya kita bicara orientasi. Di dalam pemetaan itu ada istilah orientasi ya. Jadi komponen peta itu salah satunya adalah orientasi. Apa itu orientasi? Adalah arah orientasi merupakan salah satu unsur utama dalam proses pengukuran untuk membuat peta ya, khususnya peta umum. Pada umumnya setiap peta memiliki arah utama yang ditunjukkan ke arah atas atau utara. Jadi orientasi itu adalah arah penunjuk. Nah, di mana biasanya menggunakan simbol arah mata angin ya, seperti ini. Ada utara, ada selatan, timur, barat, ada timur laut, ada barat daya, barat laut, tenggara lah. Ada yang dilambangkan dengan seperti ini, ada yang seperti ini. Ya, sama. Intinya adalah orientasi adalah arah petunjuk peta ya, dan ingat ada semacam kesepakatan internasional kalau yang di atas itu harus arah utara. Jadi jangan membuat aturan sendiri nanti utara ditaruh bawah atau samping, maka tidak boleh atau tidak dibenarkan. Oke ya. Nah, arah utara pun ada bermacam-macam. Kalau peta biasanya menggunakan arah utara magnetis ya, arah utara yang menunjukkan kutub magnetis yaitu 0 derajat ya di atas. Nah, ada yang utara sebenarnya seperti kita di masyarakat atau di lingkungan kita yang ngomong utara ya, kita tunjuk misalnya itu arah utara, maka itulah namanya utara sebenarnya atau utara geografis. Kemudian ada utara grid, yaitu utara yang berupa garis tegak lurus pada garis horizontal di peta. Nah, ini hampir mirip dengan arah utara magnetis, tetapi ini kalau utara magnetis ini kan berdasarkan kutubnya magnetis, tapi kalau ini berdasarkan garis lintang bujur di lapangan ya, atau garis-garis di peta ya, garis astronomis namanya ya. Pada intinya arah utaranya sama, tetapi penggunaannya yang berbeda-beda. Oke. Nah, komponen selanjutnya yang mungkin kurang terperhatikan kita ada yang dinamakan lettering, yaitu penggunaan huruf pada peta, atau saya lebih menyebutnya itu penulisan pada peta. Nah, ingat di peta itu kan ditulis kadang nama wilayah tempat, misalnya nama wilayah atau tempat ditulis dengan huruf tegak, contoh Jakarta, Semarang. Maka untuk menulis nama kota maka harus tegak, tulisannya harus tegak. Nah, itu nama wilayah atau tempat. Ada yang kedua adalah nama bentuk relief. Nah, nama bentuk relief misalnya gunung dan bukit ditulis dengan huruf miring dan berwarna hitam. Jadi ini ada semacam kesepakatan. Gunung Salak, Gunung Bromo, nah maka harus ada tulisannya miring hitam ya. Nama perairan seperti sungai, danau ditulis dengan huruf miring dan berwarna biru. Nah, ini belum ditulis ini ya warna. Jadi misalnya sungai Sungai Citandui, Sungai Brantas, maka warnanya itu harus biru dan miring cetaknya. Dan ada satu lagi aturannya adalah arah tulisan adalah berdasarkan arah aliran airnya. Kalau sungainya mengalir ke utara, maka nulisnya harus ke utara. Kalau air sungainya mengalir ke selatan, maka nulisnya harus ke selatan. Ini uniknya ya, ketika lettering digunakan ketika digunakan untuk menulis nama sungai ya. Oke. Nah, skala peta. Berkenaan dengan skala peta, apa itu skala peta? Adalah perbandingan antara jarak di peta dengan di lapangan. Nah, kali ini kalau membahas skala peta memang kita harus agak mengerjitkan dahi karena harus menghitung ya. Tetapi saya yakin kalian suka hitung-hitungan ya. Oleh karena itu kita bahas saja bagaimana skala peta, karena skala peta ini adalah komponen yang sering dibahas lebih daripada yang lainnya. Nah, jenis-jenis skala kita mengenal ada skala angka, skala grafis, skala verbal. Yang kebanyakan digunakan adalah skala angka ya, untuk contoh soal maupun digunakan di peta-peta ya. Akhirnya skala yang dipakai di peta itu namanya kebanyakan skala angka. Ya, jarang-jarang skala grafis dan sangat jarang kalau menggunakan skala verbal. Apa sih bedanya? Nah, skala angka itu seperti 1/100.000, 1/2 juta. Ini namanya skala angka, yaitu 1 cm di peta sama dengan 100.000 cm di lapangan. Ingat,
perbandingan ini menggunakan satuan sentimeter. Nah, kemudian apa itu skala verbal? Yaitu skala yang dinyatakan dengan kalimat. Nah, ini kan jarang dipakai ya. Masa dunia skala dalam satu peta dalam 1 inci itu mil, 5 mils. Ini berarti jarak 1 inci di peta menggambar. Ini kan lama sekali. Jadi kalau menggunakan kata saya kira kurang efektif. Tapi nggak apa-apa, ini kenyataannya ada klasifikasi seperti ini. Tapi kebanyakan kan menggunakan angka ini 1/100, 1/200. Nah, ada lagi yang namanya skala grafik atau graphical scale. Ini bisa seperti ini ya. 0,246 artinya ini 2 cm. Nah, misalnya 2 cm sama dengan 2 km. 4 cm seperti 4 cm sama dengan 4 km, atau 6 cm sama dengan 6 km. Berarti kalau 1 cm sama dengan 2 km di lapangan. Kalau ini 1 cm sama dengan 2 km. Gimana caranya berarti? Misalnya kalau ini buat 1 cm sama dengan 2 km, berarti 1/2 km. Berapa? Ya, 1/200.000. Ya, berarti skalanya adalah 1/200.000. Karena apa? 2 km sama dengan 200.000 cm. Ingat, 1 km sama dengan 100.000 cm. Ingat, 1 km sama dengan 200.000 cm. Ya, kalau ini skalanya ini. Tetapi kalau pakai skala ini lah ya. Tapi kalau jarak sebenarnya 1 km sama dengan 100.000 cm. Ingat lagi ya. 1 km sama dengan 100.000 cm. Itu sudah apa? Artinya 1 km kalau disentikan itu 1 km sama dengan 100.000 cm. Tapi kalau di sini, karena di sini adalah 1 cm banding 2 km, maka di skala ini 1 cm sama dengan 200.000 cm. Oke. Nah, rumus skala ini yang paling standar ya. Yang standar di lapangan. Misalnya pertama, jarak di peta sama dengan jarak sebenarnya ya. Jadi skala peta itu ya jarak di peta sama dibagi jarak sebenarnya, itu aja, dibandingkan ya. Nah, kemudian kalau ini di perbandingan antar dua skala, ini kalau ini ya, kalau mencari skala peta 2 sama dengan jarak di peta 1 kali skala di peta 1 dibagi jarak di peta 2. Nah, maka ini bisa dibandingkan antara peta 1 dan peta 2. Maka menggunakan rumus ini ya. Nah, kalau di sini istilahnya adalah penyebut skala ya. Baik di peta 2 maupun peta 1. Nah, ini kalau nanti kalau dicari J2 nya bagaimana? Kalau yang dicari J1 bagaimana? Maka menggunakan rumus matematika ya. Bisa dibalik nanti rumusnya. Kalau P1 berarti apa? J2 kali P2 dibagi J1. Atau sebaliknya nanti kalau J maka dibuat rumus matematikanya ya. Nah, kalau yang ini menggunakan rumus kontur interval itu biasanya pakai ketetapan ya, yaitu rumusnya kontur interval sama dengan 1/2000 kali penyebut skala. Nah, 1/2000 ini ada ketetapan. Nah, penyebut skala itu berdasarkan kontur, jarak konturnya seperti apa. Nah, mungkin masih abstrak, kalau itu kita lanjut kepada contoh soal aja ya. Nah, ini menentukan skala peta dengan membandingkan jarak 2 titik. Nah, ini 2 titik yang sama antara di peta dengan di permukaan bumi. Ini paling sederhana ya. Jarak antara titik api sama dengan 4 cm. Diukur di permukaan bumi, jarak api 2 km. Berarti dibandingkan saja antara 4 dengan 2 km. Ingat tadi harus disentikan semua, maka 2 km sama dengan 200.000 cm. Maka 4 dibanding 200.000 ya sama dengan, kalau ini dibagi 4
ini jadi 1, sama-sama dibagi 4 ya, kemudian 200.000 dibagi 4 sama dengan 50.000, maka skalanya adalah 1:50.000. Nah ini namanya membandingkan jarak 2 titik, ini yang paling sederhana ya. Kemudian membandingkan peta yang tidak memiliki skala dengan peta yang memiliki skala pada daerah yang sama. Rumus yang digunakan tadi ya, P2 sama dengan D1 kali P1 plus D2. D1 apa? Jarak yang sudah diketahui skalanya. Yang kedua D2 nya adalah jarak yang akan dicari skalanya, kan sudah diketahui ya. Kemudian P1 penyebut skala yang diketahui skalanya, P2 penyebut skala yang dicari. Kalau ini kan sudah diketahui skalanya 21:20.000, maka bagaimana skalanya? Nah ini kalian bisa cari, berarti rumusnya ya, kalau ini sudah diketahui berarti tinggal mencari jarak ya. Oke. Nah kemudian ini yang agak unik ya, yaitu menghitung selisih derajat lintang atau bujur di peta. Nah contoh, perhatikan gambar ini ya. Nah, ini kalau ini sudah diketahui ya sampai terakhirnya. Nah jarak AB sama dengan di sini, jarak AB adalah 2 cm ya, oke ini 2 cm ya, B 2 cm. Nah sama dengan 2 derajat, 2 cm sama dengan 2 derajat, berarti 2 cm sama dengan 2 kali 111 km. Ingat 1 derajat sama dengan 110,56, tapi dibulatkan menjadi 111 km. Aslinya ya 110,56, karena lebih dari separuh maka dibulatkan ke atas. Maka kalau ini 2 cm sama dengan 2.000 cm. Ingat tadi 1 km sama dengan 100.000. Nah, berarti berapa sekarang kalau 1 cm sama 1 km sama dengan 100.000 cm, maka 111 km berarti berapa ya, tinggal nambahin 0 berapa, 05 belakangnya ya, berarti ditambahin 05, 1 2 3 4 5 lah, ini benar ya, ditambahin 05. Maka ini kalau 2 cm, kalau dijadikan skala itu kan bukan 2 banding tapi 1 banding. Ketika 1 banding maka balik lagi menjadi 11 ditambah 05. Berarti berapa ini? 1 banding 11.100.000 cm. Nah, skalanya 1 banding 11.100.000 cm. Nah ini ingat, ini kalau menggunakan selisih derajat lintang atau bujur, ini berlaku sama baik untuk bujur maupun lintang ya. Nah ini yang menggunakan peta topografi dengan rumus CI sama dengan 1/2000 kali penyebut skalanya. CI itu kontur interval, artinya jarak antara dua kontur. Contoh kalau ini ditentukan CI nya langsung, CI sama dengan 50 meter, berarti skala petanya adalah, nah ini kan CI sudah diketahui, maka tinggal masukkan aja tuh ke sini ya, CI kan 50 1/2000 kali penyebut skala, berarti yang dicari apa? Penyebut skalanya. Berarti penyebut skalanya sama dengan langsung aja 2000 dikali 50 berarti 100.000, maka diketahui peta ini skalanya adalah 1/100.000. Nah ini menentukan skala peta dengan rumus CI atau kontur interval. Mungkin kalian harus banyak berlatih ya, banyak baca. Mungkin nanti juga saya tambahi beberapa materi yang saya share tidak lewat video, karena kalau disambungkan lewat video akan panjang ya. Maka saya share mungkin melalui PPT atau PDF, oke ya, atau yang lain. Nah kita beralih ke proyeksi ya. Ini bagian yang terakhir kita pelajari ketika kita belajar tentang peta dan pemetaan yang lewat video ya. Nah apa yang kita pelajari sekarang yaitu tentang proyeksi. Ingat,
saya ingin menyampaikan ke kalian. Jadi peta seluruhnya aslinya itu peta yang sebenarnya ya seperti bumi kita ya. Ingat, peta dunia itu adalah menggambarkan daratan seperti yang ada di bumi kita. Nah, sekarang saya tanya, bumi kita bentuknya apa? Bulat kan? Nah, maka peta itu kalau aslinya ya bulat seperti bumi kita. Nah, kalau kita melihat peta itu bulat, maka peta yang sebenarnya itu bentuknya adalah seperti globe, yaitu bulat seperti itu. Nah, mengapa peta itu kok gak dijadikan bulat saja? Kok jadinya di kertas datar? Nah, jelas itu ada alasannya ya. Alasannya adalah ketika kalau dalam bentuk bulat maka sulit untuk dibawa kemana-mana ya kan. Coba kalau kita bayangkan peta dunia kalau dibuat 1:100.000, maka sebetapa besarnya global yang kita bawa kemana-mana. Akhirnya supaya itu peta itu skalanya bisa diperbesar tetapi mudah dibawa, maka diubahlah bentuk peta yang seharusnya bulat seperti global ke bidang datar. Nah, untuk mengubahnya dari bentuk bulat ke bidang datar itu butuh ilmunya atau butuh cara. Nah, caranya dengan cara diproyeksikan. Nah, maka muncullah proyeksi peta ini, yaitu upaya pemindahan ruang muka bumi ke bidang datar dari bidang lengkung yang ada di globe itu ya. Nah, kenapa harus diproyeksikan dengan ilmu ini? Supaya sasaran utamanya menjaga agar luas jarak bentuknya menjadi benar, supaya tidak ada distorsi atau penyimpangan. Nah, proyeksi peta dibedakan berdasarkan distorsi atau kesalahannya. Ada berdasarkan bidang proyeksi, ada berdasarkan sumbu proyeksi. Nah, berdasarkan atau menurut distorsinya ada istilah equidistant. Artinya apa equidistant? Harus walaupun diproyeksikan harus tetap sama jaraknya. Kemudian equivalen, walaupun dipindahkan dari bidang lengkung ke bidang datar harus sama luasnya. Kemudian ada yang conform, jadi walaupun dipindahkan dari bidang lengkung ke bidang datar maka harus sama bentuknya. Nah, ini yang harus dijaga dalam proyeksi. Yang kedua, menurut bidang proyeksinya, di dalam proyeksi peta ada yang namanya bidang datar atau azimutal, ada bidang kerucut atau conical, ada yang namanya bidang silinder atau silindrikal. Nah, menurut posisi sumbu simetrisnya ada yang proyeksinya itu ada proyeksi normal, ada miring, ada transversal. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat satu-satu ya. Nah, ini proyeksi peta menurut spesifikasinya ya. Jadi intinya dalam proyeksi itu harus menjaga equidistansi atau sama jaraknya. Jadi ketika diproyeksikan di bidang datar dari bidang lengkung ini harus tetap sama jaraknya. Kemudian ekuivalensinya atau luasnya juga harus sama. Conform, jadi bentuknya juga harus sama. Jadi nggak boleh ketika memproyeksikan dari bidang lengkung bidang datar nanti menjadi jaraknya menjadi berbeda, luasnya menjadi berbeda, bentuknya berbeda, maka tidak boleh. Kalaupun nanti diperbesar skalanya, maka juga harus disesuaikan jadi seperti itu. Yang kedua, berdasarkan sumbu simetrinya, ada yang dinamakan sumbu simetri normal, ada miring, ada transversal. Nah, normal itu apa? Bila sumbu simetrinya itu ketemu di kutub. Nah, ini kan kutubnya di sini. Ingat, ini tegak. Kenapa kok tegak? Ini bumi kita kan miring 23,5. Jadi tegaknya bumi itu ya tetap miring kayak gini. Ya, berarti ini sumbu simetrinya ini ketemu di kutub, maka dinamakan proyeksi normal. Nah, kalau pertemuan sumbu simetriknya ketemu di antara kutub dan ekuator, namanya miring. Nah, kalau transversal, ini sumbu simetriknya ketemunya di transversal di ekuator. Nah, pas di ekuator. Kalau pas di kutub normal,
Kalau di antara kutub sama ekuator namanya miring, kalau pas di ekuator namanya transversal. Ini klasifikasi proyeksi menurut sumbu simetri. Nah, selanjutnya adalah klasifikasi proyeksi menurut bidang proyeksinya. Nah, ini yang mungkin kita terapkan ya di lapangan nanti ya. Kalau tadi itu mungkin sekedar untuk pengetahuan ya, karena kita tidak sampai ke situ. Nah, mungkin yang kita dalami agak lebih dari yang lain adalah menurut bidang proyeksinya ya. Bagaimana proyeksi peta menurut bidang proyeksinya? Ada yang namanya peta bidang, proyeksi peta bidang datar atau azimutal. Ini punya nama lain zenital, azimutal, datar. Nah, ada 3 namanya. Kemudian ada yang namanya bidang kerucut. Bidang kerucut ini namanya conical ya. Nah, bidang silinder ini silinder, punya nama lain Mercator. Punya nama lain lagi namanya tabung. Nah, kalau kalian dengar bidang proyeksi tabung itu sama dengan silinder, sama dengan Mercator. Nah, Indonesia ini termasuk menggunakan bidang proyeksi silinder atau Mercator karena kita ada di daerah Katolik ya. Nah, ingat bidang datar, coba kita lihat ya gambar ini yang ke sini ya. Kita lihat perbedaannya ya. Nah, ini kelihatan sekali ya. Nah, bidang datar atau proyeksi yang bidang proyeksinya datar ini cocok untuk daerah kutub. Jadi kalau memproyeksikan atau memindah peta lengkung dari bidang lengkung ke bidang datar di daerah kutub, daerah-daerah sekitar daerah kutub seperti daerah Arktika ya, Alaska, mungkin ya, Denmark, Norwegia, itu cocoknya menggunakan proyeksi datar atau azimutal. Nah, makanya daerah ini terutama ini Arktik ya, Arktik atau Antartika ya, ini menggunakan proyeksi datar atau azimutal. Nah, kalau daerah lintang tengah seperti Eropa, Amerika, ini cocoknya menggunakan bidang proyeksinya menggunakan kerucut atau konik. Nah, sementara kalau di daerah lintang tengah atau lintang tengah ya, lintang 0 atau lintang rendah, ini cocoknya menggunakan proyeksi silinder. Seperti Indonesia, itu dia ada di lintang rendah, dia ada di daerah Khatulistiwa, maka menggunakan proyeksi petanya itu menggunakan silinder. Makanya Indonesia itu menggunakan Mercator. Nah, Indonesia ini menggunakan Mercator atau proyeksi silinder pemetaan di Indonesia itu ya, UTM ya namanya ya, Mercator, transversal Mercator ya. Indonesia menggunakan menurut sumbu simetrinya kita transversal, dan menurut bidang proyeksinya kita menggunakan proyeksi silinder. Itulah Indonesia, maka menggunakan UTM ya dalam memproyeksikan pemetaan daerahnya. Oke, mungkin pertemuan kita sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau belum jelas nanti bisa kita diskusikan di WA atau di medsos yang lain ya, atau video call boleh dan sebagainya. Kita cukupkan pertemuan kita di sini. Saya akhiri dengan doa kafaratul subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.